Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Awalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya.
masa sekarang itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, kata baik janu kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta ibu klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Buta sudah menyatakan untuk mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut.
Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa perjalanan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, Pak Tabain Janu kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, klarifikasi bahwa saya
sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan untuk mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya itu Kasale Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024.
Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Nusron tadi, kata baik jarum kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan kepada semuanya, serta itu terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah, memajukan, mensejahterakan
bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya.
Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Mendukung tidak penuh kepada Bapak Prabowo Subianto. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, kata baik jangan kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta itu terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.
Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, kata baik janu kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta itu terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming, namanya Luka Saleh, Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024.
Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif. Terlebih, kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat.
Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, Pak Tabai Janu jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, pertama itu saya kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan kepada Mas Gibran Rakabuming namanya itu Kasaleh Rakabuming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafat.
Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut disyarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi.
Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, Pak Tapai Janu jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta itu klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya itu Kasalai Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut disyarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin.
Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto.
Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Yusuf tadi, Pak Tapai jangan jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, saya kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Rakabuming namanya Luka Saleh Rakabuming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif. Terlebih, kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Mendukung tidak penuh kepada Bapak Prabowo Subianto. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud.
Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Ade pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Ade, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, bapak ibu bicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai tadi, kata baik jangan jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Bumi, namanya Luka Saleh, Raka Bumi Neraka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan, akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut disyarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi berada provokatif. Terlebih, kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Mendukung tidak penuh kepada Bapak Prabowo Subianto. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu bicarakan masalah beberapa pertanyaan saya. Kalau bahasa
sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, kata baik jarum bukan jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta ibu klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Forum Penyambutan sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Bumi namanya Luka Saleh Raka Bumi Neraka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif. Terlebih, kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut.
Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk bisa menyapa masyarakat. Menurut Nusron, tudingan Hasto menunjukkan bahwa Sekjen PDIP itu sedang panik dan mulai kehilangan isu. PDIP disebut sedang panik karena kehilangan dukungan dari Jokowi. Nusron mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah terang benderang berpihak kepada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, PDIP dinilai sedang panik sehingga melontarkan beberapa pernyataan yang menyindir paslon nomor urut 2. Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas belusukan. Menurut Nusron, setiap orang juga punya hak untuk belusukan ke masyarakat. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, lama dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, kata Painjanu kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta itu klarifikasi bahwa saya
sesepuh dan pimpinan pondok pesantren Buntet sudah menyatakan untuk mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diketahui mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Terkait dengan hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memberikan komentarnya. Mereka pun mengaku heran dengan usulan dari Sekjen PDIP tersebut. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Nusron pun justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei. Meski mengaku heran, ia mengaku senang dengan usulan tersebut. Sebab semakin banyak ahli, maka hasil survei akan semakin kredibel dan semakin jelas. Nusron pun mempersilahkan Hasto untuk membuat komite audit dari mana saja. Lebih lanjut, Nusron pun menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024.
Ia pun mengibaratkan survei untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Nusron mengingatkan jika hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lembaga surveinya. Hal itu diibaratkan seperti jika didiagnosa penyakit tidak seharusnya menyalahkan dokter, namun yang perlu diperbaiki adalah kesehatannya. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Hasto mengatakan hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga. Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. Aksi saling serang melalui sindiran terjadi antara PDIP dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir aksi Prabowo saat berkunjung ke wilayah Cilincing. Hasto berkata bahwa aksi Prabowo merupakan latihan perusukan. Sedangkan capres yang diusungnya saat ini sudah melakukan aksi menginap di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Atas sindiran itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa Hasto saat ini sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2024. Nusron mengatakan semua manusia memiliki karakteristik masing-masing untuk